Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Haryanto Nurhadi dari D3PJJ Akapens. Di sini saya akan mempraktekkan tugas untuk kuis 2 administrasi jaringan, yaitu membuat mail server dengan domain sendiri di dalam DNS. Jadi di sini saya akan menggunakan dua virtual machine. Yang pertama berfungsi sebagai DNS server dan juga mail server pertama. Lalu yang kedua ini berfungsi hanya sebagai mail server yang kedua. Nah, lalu mari kita lakukan saja. Yang pertama kita cek dulu untuk IP address dari masing-masing mesin. Untuk yang pertama di sini IP-nya adalah 28248. Kita catat dulu. Lalu untuk yang kedua IP-nya di sini adalah 28247. Nah, langsung yang pertama-tama di sini kita akan menginstal aplikasi Bind untuk mengkonfigurasikan DNS. Di sini kita ini dulu, update dulu. Kita update. Lalu install Bind 9. Ya saja. Kita arahkan ke tempat Bind terinstall, yaitu di etc Bind. Nah, di sini kita akan mengcopy file db.local yang untuk konfigurasi DNS domain kita ke varchar bind. Lalu namanya diganti sesuai nama domain yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat dua file. Yang pertama anang.com. Lalu yang kedua adalah haryanto.com, sesuai nama saya sendiri ya. haryanto.com. Lalu kita edit file tersebut. Nah, di sini kita ubah localhost menjadi nama domain kita tadi. Yang pertama adalah anang.com. Lalu yang kedua, maksud saya yang selanjutnya sama anang.com juga. Untuk IP-nya dirubah sesuai dengan ini IP komputer tersebut. Untuk mail server pertama kan ini ya, VM1, IP-nya 28248. Untuk IP versi 6-nya di sini saya hilangkan saja. Lalu untuk MX, yaitu untuk mail servernya, diarahkan ke mail.anang.com. Diarahkan ke 192.248. Kita simpan. Oh maaf, ternyata salah. Yang tadi adalah anang.haryanto.com ya. Kita rubah dulu biar tidak tertukar. haryanto.com 247. Kita simpan, lalu kita edit yang anang.com. Di sini seperti tadi, localhost-nya dirubah menjadi nama domain. IP-nya disesuaikan. IPv6-nya dihapus, lalu diarahkan ke mail.anang.com. Lalu kita simpan. Setelah itu kita akan mengedit file yang bernama name.conf.local. Di sini untuk menyimpan zona-zona sesuai dengan nama domain yang akan masuk ya. Yang pertama di sini ada anang.com. Type-nya master. Filenya sesuai yang tadi di varchar bind anang.com. Lalu yang kedua untuk haryanto.com. Lalu kita maaf, ada kesalahan, harusnya garis miring. Kita simpan. Yang terakhir di sini mengedit file name.com options. Di sini ada directory yang mengarah ke dimana file db lokal tadi tersimpan.
Lalu di sini kita akan menghilangkan komen di forwarders. Forwarders fungsinya untuk sebagai IP tujuan jika PC yang ada di dalam DNS ini akan mengontak host yang tidak ada di lokal. Nah, kebetulan di jaringan saya ini terdapat dua ini ya, name server, jadi saya tambahkan dua-duanya, 281 dan 101. Selesai, lalu kita restart. Bind and restart. Kita cek apakah tidak ada error. Aktif ya. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi mesin 1 sebagai mail server. Pertama-tama di sini kita edit dulu untuk name servernya di resolve.conf. Di sini kita tambahkan satu lagi name server yang mengarah ke IP komputer pertama itu sendiri. Lalu untuk search di DNS-nya sebagai anang.com. Kita setting juga untuk yang komputer kedua, resolve. Nah, namun untuk di komputer kedua ini ya, name server yang ditambahkan hanya satu, yaitu name server dari IP dari komputer yang berfungsi sebagai DNS yang di 248. Lalu search-nya sebagai haryanto.com. Kita save. Kita lanjutkan setting email server di PC pertama. Yang pertama kali kita harus install adalah postfix. Yes. Oh, ini ada masalah di repositorinya. Saya betulkan dulu. Kita komen yang dulu. Kita update lagi. Lalu install ulang yang postfix. Yes. Nah, kita pilih yang internet site. Lalu untuk mail name-nya, nah ini sesuai ya, mail1.anang.com. Oh salah, ini harusnya mail saja .anang.com. Ini untuk kalau di email yang kita gunakan sehari-hari seperti Gmail itu @anang@gmail.com. Nah, yang ditulis di sini adalah di belakang tersebut. Jadi saya menggunakan mail.anang.com. Kita enter. Setelah itu kita konfigurasi. Untuk config-nya yang pertama adalah home mailbox. Ini emailnya nanti akan disimpan di mana? Nah, disimpan di sini di maildir. Lalu yang kedua mailbox comment kosong. Lalu kita restart postfix-nya. Setelah selesai, kita install yang kedua, yaitu untuk Courier IMAP. Nah, Courier IMAP ini berfungsi sebagai mail delivery agent-nya. Nah, kita undo saja. Yes. Nah, lalu kita arahkan ke skeleton. Nah, di sini kita akan membuat directory untuk mailbox-nya tadi yang dia di postconf tadi ya, yaitu kita buat dengan cara maildir make. Namanya tadi adalah maildir. Lalu kita ls. Nah, ada ya. Kenapa kita simpan di skeleton? Agar ketika kita menambahkan user, maka maildir ini akan otomatis terbuat juga. Nah, lalu kita buat user. Yang pertama adalah Anang. Passwordnya Nah, setelah dibuat, kita coba untuk apakah user baru tadi sudah bisa menggunakan fitur Courier IMAP tadi. Kita login Anang 1233. Nah, berhasil ya login. Oke. Lalu kita logout. Karena sudah berhasil, lalu kita install untuk mail agent-nya, yaitu saya menggunakan Squirrel Mail. Yes. Kita tunggu.
Sambil menunggu mungkin saya bisa install postfix di bukan, kita edit dulu ininya ya, repositorinya, lalu update. Nah, sudah selesai. Setelah Squirrel Mail-nya sudah terinstall, kita linkkan ke directory web server, karena di sini mail agent-nya akan diakses melalui web. Nah, kita linkkan ke var www.html mail. Nah, sudah. Lalu kita coba cek di sini. Oh ya, sebelum itu kita ini dulu. Di sini di Windows saya di setting dulu untuk DNS-nya sesuai dengan DNS IP yang ada di bind tadi. Nah, di sini sudah saya setting sebelumnya ya, di 28248. Kita oke. Lalu kita buka di anang.com/mail. Nah, berhasil. Kita coba login 123. Oh ya, untuk membuktikan apakah ini sudah mengarah ke DNS tadi, kita gunakan nslookup.anang.com. IP-nya sudah betul ya. Kita coba juga untuk yang kedua, haryanto.com. Nah, 247 sudah betul. Lalu kita lanjutkan untuk setting di mesin yang kedua. Di sini kita install postfix seperti tadi. Kurang install. mail.haryanto.com. Tes konfigurasi postfixnya. Dir Meldir restart. Setelah itu kita install ini Courier Image. Sebentar, saya di sini sebenarnya ada keraguan, ada kesalahan di konfigurasi saya. Main untuk Meldirnya. Oh, sudah betul ternyata. Kita lanjutkan. Setelah Courier Image-nya terinstall, lalu kita seperti tadi ke skeleton. Kita buat Meldirnya, lalu kita add user dari Yanto. Kita coba di localhost untuk login usernya. Yanto sudah oke. Kita logout, baru kita install Squirrel Mail-nya. Setelah itu kita linkkan user share Squirrel Mail ke var www.html mail. Lalu kita tes di Google Chrome di Windows saya, haryanto.com/mail. Berhasil kita login. Berhasil login ya. Lalu kita coba langsung untuk kirim email ke yang pertama tadi, anang@mail.anang.com. Ke mail server pertama, kita kirim email pertama. Halo Anang. Kita send, kirim, cek di send. Nah, ini ya.
Kita cek di mail server pertama, kita cek mail, kita refresh. Nah, masuk ya dari haryanto@mail.haryanto.com. Kita buka, halo Anang, sudah betul ya berarti ya. Lalu kita coba reply ke haryanto@mail.haryanto.com. Hai juga Haryanto, ini balasan saya. Kita kirim, kita cek di send folder ada, lalu kita cek di inbox haryanto.com. Nah, balasan dari tes kirim email pertama, hai juga Haryanto. Nah, berarti sudah berfungsi kirim email antara dua mail server ini, di anang.com dan di haryanto.com. Nah, jadi cukup sekian untuk praktikum saya membuat mail server dengan domain nama sendiri menggunakan DNS. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.